Selamat malam, selamat datang di acara Edu Podcast bersama saya Mawar Jingga. Malam ini kita kedatangan tamu spesial dari Unika Atmajaya, yaitu mahasiswa PPG Prajabatan Batch 2. Di sini ada Kak Rendia Sinta, Kak Rizal Budianto, Kak Yohana Silalahi, dan Kak Ida Royani. Hai, selamat malam. Hai, Hai, selamat malam Hai, semua. selamat malam. Ya, terima kasih sudah hadir di podcast kali ini. Nah, untuk tema podcast kali ini, kita bakalan membahas nih tentang kontekstualisasi pendidikan yang memerdekakan. Nah, sepertinya agak mendalam, membuat kita berpikir nih. Semoga podcast kita kali ini seru ya, pastinya dong. Kita pasti seru banget nih. Oke, sudah siap untuk pertanyaannya, teman-teman? udah siap Ya. dari kemarin udah siap. Kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang pendidikan nih. Yang pertama, menurut Kak Yohana, apa sih karakteristik pendidikan yang berpihak pada peserta didik, karakternya? Itu diantaranya ada manusia merdeka, lalu ada pengembangan potensi, minat tuanya juga, begitu juga ada kodrat peserta didiknya. Kalau di manusia merdeka ini, gimana kita sebagai pendidik bisa memfasilitasi anak-anak kita, supaya anak-anak kita bisa menunjukkan potensinya, minatnya, bakatnya selama di kelas. Lalu dari potensi, minat, dan bakat yang mereka tunjukkan, masuklah ke kodrat peserta didik, kodrat alam dan juga kodrat zaman. Jadi mereka itu masuk ke mana nih? Ke kodrat alam atau kodrat zaman. Kalau kodrat alam berarti mereka lebih dominan belajarnya itu mengikuti budayanya gitu. Tapi kalau kodrat zaman dia belajarnya mengikuti zaman yang ada di zaman sekarang gitu. Berarti penggunaan teknologinya lebih dominan sama mereka belajar. Keren banget nih. Berarti tadi karakteristiknya ada 3 ya dari Kak Yohana ya. Ada yang manusia merdeka, mengembangkan potensi minat bakat, hingga mengembangkan si kodrat si anak. Oke, terima kasih banyak Kak. Nah, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih pendidikan yang memerdekakan peserta didik menurut Kak Ida? Pendidikan yang memerdekakan ini yang merupakan buah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan yang memerdekakan ini adalah merupakan suatu proses pendidikan yang berpihak pada peserta didik dengan meletakkan unsur kemerdekaan atau unsur kebebasan anak untuk belajar secara mandiri, sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan tumbuh kembangnya, sesuai dengan profil belajarnya, merdeka secara lahir maupun batin untuk mencapai tujuan pembelajaran yang bermakna. Antarkan si peserta didik ini untuk menggapai impiannya, untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Seperti itu. Luar biasa. Pasti ngefans banget nih sama Ki Hajar Dewantara nih pasti ya. Seorang pendidik Ngefans perlu lah kita banget. harus banget ngefans sama Ki Hajar Dewantara karena semua pemikiran kita sudah mengabsorb itu semua ya dalam pengajaran kita sehari-hari. Wow, oke. Nah, di sini ada pertanyaan paling jos nih, paling inti untuk spesial untuk Kak Rizal. Nah, untuk pertanyaan kali ini bisa nanti kalian bisa berdiskusi atau sharing nih ya. Contoh-contoh implementasi pendidikan yang berpihak pada peserta didik itu apa aja? Implementasi pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik di abad sekarang. Dan bentuk tantangannya nih apa aja? Contoh-contoh berarti ada banyak ya contohnya. Sebelum contoh yang memerdekakan, kita flashback lagi ke contoh yang masih membelenggu. Kita saat sekolah dulu, contohnya ada ujian nasional ya. Hasil belajar selama 3 tahun hanya ditentukan dalam berapa? 3 hari. Betul. Benar nggak? Betul. Ya, Betul. Betul sekali. terus ada lagi contohnya yang membelenggu itu di adanya KKM ketika ujian gitu ya. Distandarisasi seperti itu. Setuju sama KKM. Kalau nggak ada KKM kayaknya bingung nih nilai si anak atau gimana nih menurut kalian? Boleh berpendapat. Kita sebagai peserta didik, sebagai murid itu hanya dijadikan bahan apa ya? Bukan subjek ya, bukan subjek pendidikan gitu. Jadi hanya sebagai objek aja. Sebagai contoh sendiri dari kurikulum aja kita berganti-ganti. Kalau kurikulum memang salah kalau harus ganti-ganti.
Sebetulnya salahnya enggak sih ya, karena kan suatu kurikulum itu adalah pedoman ya untuk arah pendidikan kita. Karena apa namanya kurikulum itu nggak masalah sebetulnya berganti-ganti karena harus menyesuaikan dengan zaman juga kan, nggak mungkin kalau misalnya itu aja. Kan Kak Yohana? Iya, boleh nambahin, selain guru juga lingkungan di sekolah itu juga harus mampu beradaptasi dengan kurikulum yang baru. Contohnya, Betul. beberapa sekolah juga kalau ujian kan sekarang itu sudah membutuhkan laptop ya, sedangkan lingkungannya nggak Betul sekali. mendukung. Jadi anak-anak di lingkungan sekolah itu ada beberapa yang nggak punya laptop, padahal itu dibutuhkan untuk ujian. Keren banget nih jawaban dari Kak Yohana sama Kak Ida. Kalau menurut Kak Rendia Sinta bagaimana nih? Ya, tantangan di zaman sekarang, menurutku yang paling utama karena kita ada di era globalisasi. Nah, itu tantangannya yang paling penting ini. Karena kita kan seperti tadi yang dijelaskan sama Kak Ida ya, perubahan itu pasti ada, perkembangan zaman itu pasti ada juga. Nah, itu bagaimana kita menyesuaikan perkembangan zaman di era globalisasi ini dengan cara seperti apa kita nanti mengajar ke anak-anak, dengan media apa begitu, sesuai atau enggak sama mereka. Oke, berarti tadi ya teknologi sangat penting. Kalau menurut kalian teknologi itu bisa mengembangkan minat bakat si peserta didik nggak sih? Bisa, sangat bisa kalau menurut saya. Bisa dong. Kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi, menurut kalian gimana nih? Kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi, mungkin kan misalnya kita lihat dari pengelompokan siswa berdasarkan gaya belajarnya ya, diferensiasi dari gaya belajarnya. Bisa kita ambil sebagai contoh dari hasil produk belajar untuk siswa yang apa namanya memiliki gaya belajar audio, bisa untuk produk belajar bisa kita tugaskan untuk membuat podcast, dan untuk siswa yang dengan gaya belajar visual, visual audio misalnya bisa dengan video, atau yang visual saja bisa dengan poster atau infografis. Bisa sih, sangat bisa dimanfaatkan sekali teknologi ini dalam pembelajaran berdiferensiasi kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman yang lain gimana, silakan. Di abad 20 dulu kan belum ada teknologi digital ya. Jadi pendidikan itu dulu hanya mentransfer pengetahuan dari otak si guru nih, otak yang hebat, ke otak-otak murid ya gitu. Nah, sementara sekarang teknologi digital, informasi, pengetahuan itu udah ada, tinggal di search saja. Ya enggak? Sekarang gimana di abad 21 ini peran guru ini seperti apa? Kalau dalam konsep pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik itu peran kita sebagai guru di sini adalah fasilitator. Fasilitator yang membantu siswa untuk terlibat aktif dalam berbagai proses pembelajaran. Jadi siswa di sini membentuk pengetahuannya sendiri. Nah, kita memfasilitasi mereka. Mereka mau belajar dari berbagai sumber belajar, tidak hanya dari kita gitu. Guru bukan lagi sumber belajar kalau di era pendidikan abad ke-21 ini, bukan. Karena sumber belajar sudah banyak ya, bisa dari YouTube, bisa dari berbagai macam platform informasi gitu. Ya, tugas kita di sini adalah sebagai fasilitator yang tetap kita memberikan kebebasan kepada murid ya untuk mengakses segala macam bahan belajar. Namun kita tetap harus menuntun, mengarahkan agar mereka tetap on the track seperti itu. Hingga kebablasan, membantu mereka untuk memfilter mana yang baik, mana yang buruk. Seperti itu kalau menurut saya. Setuju, itu berarti peran kita sebagai fasilitator itu menuntun ya, kata kunci itu menuntun berarti ya. Menuntun, betul. Ingarso Bung Tulodo, ya. Ing Madio Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Handayani. Luar biasa. Wah. Setuju banget. Nah, salah satu implementasinya nih aku kasih contoh ya, adanya metode discovery learning. Nah, kita sebagai guru bisa mengajukan pertanyaan pemantik yang membuat siswa peserta didik itu penasaran. Nah, nanti kita bisa menggunakan teknologi untuk siswa itu menggali lebih dalam, mencari tahu pembelajaran apa sih hari ini berdasarkan pertanyaan pemantik yang disampaikan oleh guru tadi gitu. Jadi memanfaatkan teknologi sebagai sumber belajar selain dari guru itu sendiri gitu. Oke, nama kerennya tadi ya, Ya, Discovery. 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 Cari Pengetahuan baru tahu. nih untuk kita ya. Pengetahuan baru bagi mereka
mencari tahu pengetahuan baru juga bagi saya. Discovery learning, wah keren banget nih, luar biasa. Oke, ada tambahan lagi dari kalian? Kalau Mungkin model pembelajaran lainnya bisa ditambahkan ya untuk model-model pembelajaran di abad ke-21 ini selain discovery learning kita juga bisa menerapkan model pembelajaran project based learning, PJBL atau ya istilahnya, kemudian problem based learning yang berbasis masalah seperti itu. Jadi model-model pembelajaran yang menuntut siswa untuk terlibat aktif, berkolaborasi sehingga mereka menemukan pengetahuannya sendiri seperti itu. Jadi Oke, pengalaman belajarnya lebih bermakna dan menyenangkan tentunya. wah, project based learning, wah pengetahuan baru lagi. Discovery, project based learning, wah. Di sini udah ada yang pernah belum pakai ini sebelumnya nih di sekolahnya kalian nih. sebelum pakai itu sebenarnya tantangannya utamanya adalah mengubah paradigma. Ketika dulu guru mengajar itu fokusnya hanyalah mengajarkan jawaban, kunci jawaban ke murid supaya nanti di ujian itu nilainya 100. Ya enggak? Kalau sekarang misalkan kita mengajarkan dengan project based learning, problem based learning, discovery learning dan lain sebagainya, tapi ketika assessment sumatif UTS atau UAS-nya tetap aja multiple choice, itu apa bedanya dengan abad 20? Jadi bukan hanya pembelajarannya aja yang abad 21, tapi mana? Berarti harus kita rubah ya. Iya dong. Ya, Ya, Kak Yohana? Saya kurang setuju karena beberapa sekolah sudah menerapkan asesmennya itu berbentuk esai. Wih, Jadi memberikan kebebasan juga untuk peserta didiknya untuk memberikan pendapat atau perspektif mereka. Asesmennya yang sudah saya lihat mereka sudah memakai esai. Tapi memang untuk UTS atau kemarin untuk tesnya memang masih ada multiple choice. Tapi multiple choice-nya 40 soal dan 5 soal itu esai. Gitu. Jadi menurut kalian bagus nggak kayak gitu? Atau full esai? Kalian 10 multiple choice atau 10 esai. full essay. Jadi soalnya itu problem based. Tapi kalau full esai kan jawabannya nggak mutlak gitu. Kalau multiple choices kan jawabannya ada yang mutlak. Jadi bisa diperhitungkan mana. Kalau esainya kan ada yang beda. Tapi bisa masuk ke jawaban itu gitu loh. Nah, itu diferensiasi tadi, yo. Tidak hanya pembelajaran juga, tapi di asesmennya juga diferensiasi. Gitu loh. Jadi bukan satu Baik, Bapak jawaban. Rizal. Kalau Ya, menurut saya Bapak seperti Rizal. itu ya. Oke, Karen dia Sinta mungkin mau menambahkan nih. Wah, perdebatan yang sangat sengit ya. Iya, iya, idenya Karizal sih oke ya, maksudnya kalau apa tadi ya, kalau pembelajaran aja berdiferensiasi, memerdekakan peserta didik, kenapa sih kalau tes kayak begitu gitu, masih menggunakan cara yang lama begitu kan ya maksudnya. Menurut saya kebiasaan ini memang agak sulit dirubah ya, karena dari dulu memang bentuk dari soal itu kebanyakan begitu. Nah, kalau misal kita sebagai guru mau mengadakan perubahan dengan cara berdiferensiasi tesnya, mungkin kita bisa melakukan kesepakatan dulu dengan peserta didik. Banget nih jawabannya Kak Sinta, saya setuju nih. Ada kesepakatan. Kalau menurut Kak Ida bagaimana nih? berdasarkan literasi-literasi yang saya baca nih terkait pendidikan abad ke-21 dalam konteks kurikulum merdeka, bahwa assessment di pembelajaran paradigma baru ini lebih menekankan ke formative assessment ya. Formative assessment, kemudian diagnostic assessment. Diagnostic assessment ini penting sekali karena untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa ya, kelemahannya di mana, tingkat pemahaman setiap peserta didik sampai mana. Jadi itu sangat penting sekali sih asesmen diagnostik untuk pendidikan di pembelajaran paradigma baru. Kemudian juga harus lebih banyak. Kalau zaman dulu kan versinya nilai itu diukurnya dari sumatif ya, sumatif tes. Kalau sekarang justru formatifnya yang harus lebih banyak porsinya gitu dibanding sumatifnya. Seperti peer assessment, mungkin untuk penugasan sumatifnya bisa dengan penugasan proyek, karena dengan penugasan proyek ini kalau menurut saya baik kognitif, afektif dan psikomotornya itu terukur semua seperti itu.
Oke. Kalau gitu aku simpulkan ya untuk obrolan kita malam ini. Untuk implementasi pendidikan, kontekstualisasi pendidikan yang memerdekakan di abad 21, dalam melaksanakan pendidikan yang berpihak pada peserta didik, guru itu harus melakukan kegiatan pembelajaran dengan meningkatkan tadi potensi, minat, bakat, terus sesuai dengan keinginan peserta didik sendiri, seperti pembelajaran tadi ya berdiferensiasi, maka peserta didik dapat merdeka dalam belajar sesuai dengan gaya belajar, minat, bakat, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan dirinya sendiri ya. Jadi tadi ya, yang waktu itu ada yang pernah bilang kan, kita menghamba pada murid, bukan maksudnya menghamba, tapi kita lebih ke memanusiakan manusia, dan kita memprioritaskan si peserta didik untuk merdeka secara belajar, seperti itu. Wah, terima kasih nih kakak-kakak sudah mau ngobrol nih di podcast kita ini. Luar biasa obrolan kita ini. Oke. So, don't forget to subscribe and always watching in this podcast, Edu Podcast. Jangan lupa Edu Podcast di subscribe dan jangan lupa tonton. So, see you on the other podcast. Bye. Dah, terima kasih kakak-kakak. Bye. Selamat malam. Selamat Selamat malam. malam.